masukkan daftar hadir dulu, isi daftar hadir dulu. Itu sudah ada di room chat. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Insya Allah 2 menit lagi kita akan memulai acara kita. Nanti ini ada rekamannya kan ya? Iya Bu, sudah ada rekamannya Bu, sedang direkam. Ya, soalnya nanti buat laporannya ya. Baik Bu. Foto juga ya. Baik Bu. Silakan teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu karena kita juga akan menyediakan sertifikat bagi teman-teman yang hadir. Silakan. Narasumber sudah siap ya. Insya Allah kita akan mulai penyuluhan kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai penyuluhan kita pada siang hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang kepada teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan KKN, terutama yang terhormat dosen DPL kita, Ibu Budia Stuti. Selamat datang dalam program penyuluhan kesehatan, yaitu yang bertemakan bahaya merokok bagi kesehatan para remaja. Untuk rundown acara sendiri, yang pertama ada pembukaan dari moderator, yang kedua ada perkenalan moderator dan narasumber, serta dilanjut dengan sambutan oleh dosen pembimbing lapangan kita. Dilanjut dengan sambutan ketua kelompok KKN kelompok 32, lalu nanti teman-teman juga akan mengisi terkait pretest. Nah, di acara ke-6 kita baru akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Dan yang terakhir ada sesi tanya jawab serta post test, lalu akan diakhiri dengan penutupan. Oke, yang pertama pembukaan penyuluhan pada siang hari ini. Kita buka penyuluhan pada siang hari ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan barokah baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya yaitu perkenalan dari moderator sendiri. Perkenalkan, nama saya Dinta Indu Makarimu Yahya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, Program Pendidikan Agama Islam, dan sekarang semester 7 menjalani program KKN bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya ada perkenalan dari narasumber kita. Silakan kepada Pak Miftah untuk diperkenalkan dirinya. Silakan.
Terima kasih banyak moderator. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mita Mudrika, dokter muda dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Baik. Bisa sedikit dijelaskan dari universitas mana dulu ketika kuliahnya, Pak Miftah? Sebelumnya saya mengambil kuliah jurusan pendidikan kedokteran berasal dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Baik, terima kasih. Yang kita lanjut ke acara ketiga, yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan kita, yaitu Ibu Budi Astuti. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu. Yuk. Oke, saya mulai ya. Siapa tamu sebentar. Oke, assalamualaikum. Mana kameranya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan. Ini kan bagian dari program kegiatan pelaksanaan KKN UMJ di tahun 2002 yang khususnya dalam hari ini dilaksanakan oleh kelompok 32, khususnya lagi kelompok 1 ya. Program dari kelompok 1. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ananda Miftah ya, dari UPN ya. Ini berbagi atau sharing nanti ya pengetahuan berkaitan dengan sesuai dengan temanya adalah bahaya merokok bagi para remaja. Nah, untuk itu dengan adanya kegiatan ini insya Allah bisa menambah pengetahuan tentu saja atau manfaat bagi mahasiswa semua yang ikut serta atau yang bergabung di acara Zoom secara online ini, tapi juga menambah nilai karena masalah KKN bukan masalah ya, kegiatan KKN ini kan memang menjadi bagian dari kurikulum ya, dan juga menjadi bagian dari penilaian. Tapi tidak hanya itu, yang paling penting juga kita harus punya output-nya apa dengan adanya kegiatan ini gitu. Nah, makanya dengan hadirnya narasumber, ya insya Allah ya kita banyak sekali nanti akan mendapat output atau luaran yang bisa kita peroleh, yaitu tapi dengan cara penyuluhan. Nah, insya Allah semuanya bisa berpartisipasi juga karena setelah ini mungkin ada tanya jawab juga ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. tidak hanya satu arah gitu ya dari narasumber, tapi juga akan ada ruang diskusi atau tanya jawab. Nah, kalau dari saya hanya sebagai dosen pembimbing lapangan bisa memantau, mendampingi bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kecil 1 dari kelompok 32. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan tentu saja saya ulangi bisa memberikan manfaat buat kita semua. Karena bahaya merokok ini sebetulnya hal yang sudah sering sekali ya kita dengar kan, bahwa merokok ini memberikan efek atau akibatnya bahkan di bungkus rokoknya sendiri sudah ada warning gitu ya. Tapi kenapa kok masih juga ada yang merokok gitu kan? Nah, ini mungkin secara spesifik nanti lebih diperdalam gitu barangkali ya mengenai bahaya-bahayanya, tidak hanya secara umum yang selama ini sebetulnya mahasiswa sendiri mungkin ada juga yang merokok ya? Yang hadir di sini ada nggak yang merokok? Dinta sendiri ngerokok nggak? Enggak, Bu. Atau Alhamdulillah. narsum? Dinta Narsumnya Anda, Bu. merokok nggak? Narsumnya ngerokok nggak gitu? Tidak. Nah, insya Allah nggak ya. Karena ada juga para dokter, keluarga saya juga banyak nih dokter, ada beberapa di antaranya juga ngerokok walaupun tahu gitu ya bahaya merokok itu seperti apa gitu. Tapi kenapa? Itu nanti ada tinjauan sosiologis lagi kalau itu gitu. Tapi sekarang kan kita dalam perspektif medisnya ya dari sisi kedokterannya. Nah, ini nanti bisa disampaikan oleh narasumber. Terima kasih ya untuk saudara Miftah ya untuk bisa memberikan paparannya nanti berbagi pengetahuan untuk kelompok 1 dari KKN UMJ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar ya. Selamat mendengarkan. Nah, insya Allah sukses semuanya dan lancar kegiatan KKN-KKN yang lain.
Sekali lagi terima kasih untuk narasumber. Baik, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Budi Astuti atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelompok secara umum, yaitu kepada Bang Fakih MBA, dipersilahkan. Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Budi Astuti SHMSI, selaku dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 32 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Miftah Mudrikah Esked. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu audiens, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa KKN kelompok 32 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada saat ini sedang melaksanakan salah satu mata kuliah wajib, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN selama 1 bulan di Desa Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saya Fakih Muhammad Basir Aroyan, selaku Ketua Kelompok 32 KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta, mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti salah satu program kerja KKN kami, yaitu seminar bahaya merokok bagi kesehatan remaja. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kelompok kita, yaitu Bang Fakih MBA. Untuk selanjutnya, teman-teman semuanya bisa isi pretest terlebih dahulu. Silakan kepada Kak Siti Rukmiati untuk link pretestnya bisa diberikan di kolom chat. Jadi kita selain sosialisasi, tapi kita juga ingin teman-teman semua mendapatkan hasil daripada sosialisasi ini. Jadi dengan cara memberikan pretest dan post-test sebelum dan setelah pemaparan materi. Jadi nanti kita juga akan merangkum yang mana pastinya seharusnya setelah mendengarkan pemaparan nilai teman-teman semua bisa meningkat. Silakan kepada Kak Siti Rukmiati untuk dikirim pretest terlebih dahulu. Dan teman-teman juga silakan untuk diisi. Kita kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang untuk mengisi pretest dari yang kita paparkan. Silakan teman-teman. Karena pretestnya juga cuma sedikit, mungkin kita persingkat saja biar nggak nunggu lama-lama, sekitar 10 menit. Silakan teman-teman untuk diisi. Bagi teman-teman yang sudah ngisi pretest, bisa membuka kameranya bagi yang tidak berhalangan agar suasana pertemuan walaupun cuma online kita lebih terasa.
ada informasi lagi bagi teman-teman semuanya, mohon diperhatikan. Nanti ketika pemaparan materi, teman-teman diperhatikan secara detail untuk karena kita di akhir nanti ada post test, di mana nanti kalau nilai yang paling bagus, 3 nilai bagus pertama akan ada hadiah atau reward dari kita, yaitu sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang pertama. Jadi teman-teman dimohon untuk keseriusan ya. Sayang-sayang kalau nggak ada yang menang. Hebat ini, ada sponsor ya. Bagus, bagus. Remaja yang dari RT 1-nya udah banyak ya? Iya Bu, lumayan banyak Bu. Alhamdulillah. Kemarin yang gabung di grup itu 12, tapi itu masih kemarin Bu. Kayaknya tadi pagi juga banyak yang join juga. Maksudnya kemarin itu apa? Ada kegiatan juga? Kemarin kita kayak bikin grup untuk bersama dengan mereka Bu. Jadi biar mudah koordinasinya dengan mereka. Oke. Mana yang lain? Kelompok lain siapa aja yang hadir nih? Ada dari kelompok lain. Lain ada Bu, ada Ya. sekitar 5 orang Bu. Oke. Jombang, RT 1 Jombang ya? Gimana teman-teman semuanya? Masih ada yang belum isi? Atau sudah semuanya? Masih sekitar 15 orang yang mengisi pretestnya. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar pretestnya bisa ditanyakan. Tapi bukan tanya jawabannya ya. Misal tanya institusi itu apa, di sana kan ada datanya juga. Teman-teman bisa ditanyakan.
Tersisa sekitar 1 menit lagi teman-teman untuk mengisi pretestnya. Silakan teman-teman diisi. Alhamdulillah sudah agak banyak, tapi juga ada beberapa yang masih belum isi. Silakan teman-teman. Alhamdulillah waktu sudah habis untuk pengisian pretest. Bagi teman-teman yang belum isi juga bisa diisi sekarang juga sambil mendengarkan paparan dari narasumber kita yang mana akan dilaksanakan habis ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita yaitu Miftah Mudrika Esket. Di waktu 4 kita persilahkan. Terima kasih banyak narasumber. Sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen. Bagaimana, apakah share screen saya sudah terlihat? Masih loading, masih loading. Untuk share-nya sudah terlihat. Dr. Miftah Mudrikah, dipersilahkan untuk memulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang moderator, selamat siang ibu dosen, selamat siang ketua kelompok, selamat siang teman-teman. Di sini saya izin untuk berdiskusi mengenai bahaya merokok terhadap kesehatan. Baik, pertama-tama kita akan membicarakan tentang merokok itu sendiri. Jadi di dunia itu terdapat lebih dari 10.000 orang perokok terpaksa berhenti merokok itu dikarenakan karena meninggal dunia. Lalu hanya 10% bagi perokok yang berhasil berhenti untuk merokok itu sendiri. Lalu 60% penduduk Indonesia yang tidak merokok adalah anak-anak dan kaum wanita sebagai perokok pasif karena mereka menghisap asap rokok itu sendiri. Lalu di dunia perokok itu berjumlah lebih dari 2.500.000 jiwa. Lalu perokok di kalangan laki-laki 15 tahun ke atas meningkat dari awal itu 30% menjadi 41% sampai dengan 50% pada tahun 1996. Lalu sebanyak 25% pelajar laki-laki merokok dan menghisap sebanyak 24 batang sehari. Lalu sebanyak 71% remaja pernah mencoba mengkonsumsi rokok. Dalam satu kajian lain, juga terdapat 85% perokok adalah mereka yang berusia dalam lingkungan 19 sampai dengan 22 tahun. Lalu setiap hari, lebih dari 50 remaja di bawah umur 18 tahun mulai menghisap rokok. Lalu di Indonesia, 78% perokok mulai merokok pada usia remaja. Nah, di sini ada key point. Key point-nya adalah anak-anak dan remaja itu adalah sasaran utama bagi pabrik ataupun produser rokok. Dikarenakan anak-anak akan menjadi perokok aktif pada usia 10, 20, bahkan 30 sampai dengan 50 tahun ke depannya. Selanjutnya, apa alasan orang-orang tersebut merokok? Yang pertama itu adalah faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga di mana anak dengan orang tua merokok, maka ia akan cenderung mengikuti kebiasaan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut memiliki kecenderungan untuk merokok mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, ini adalah pengaruh teman, di mana anak sekolah pada zaman sekarang itu sudah mulai untuk mencoba merokok, dan di mana anak-anak zaman sekarang juga mencoba untuk mempengaruhi teman-temannya untuk merokok.
Yang ketiga, ada pengaruh iklan. Sekalipun pada bungkus rokok itu terdapat arahan merokok itu berbahaya, tetapi pada iklan-iklan yang ada di TV itu menggambarkan bahwa merokok itu memiliki sensasi yang berbeda dan sensasinya tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan anak-anak untuk mencoba untuk melakukan merokok itu sendiri. Lalu yang terakhir ini ada faktor dari psikologis. Faktor psikologis yakni rasa atau keinginan untuk mencoba hal yang baru. Lalu ada juga mitos yang mengatakan bahwa merokok tersebut dapat mengurangi stres sehingga anak-anak tertarik untuk merokok dan juga merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sehabis makan ataupun pada saat anak tersebut tidak dalam melakukan aktivitas sehingga terjadilah kecanduan untuk merokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asap rokok. Jenis-jenis asap rokok yang pertama adalah asap utama, di mana asap utama ini adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru rokok lalu dikembuskan kembali. Lalu yang kedua ada asap sampingan, di mana asap sampingan ini adalah asap rokok yang dihasilkan oleh ujung rokok yang terbakar. Nah, di sini ada gambaran yang pointer saya di sini terlihat atau tidak? Sudah terlihat, Pak. Iya, ada. Nah, jadi asap utama itu asap yang dikeluarkan oleh seseorang yang merokok. Dan asap sampingan adalah asap yang keluar dari ujung rokok itu sendiri. Nah, lalu ada salah satu fakta bahwa mengisap asap rokok orang lain di dekat Anda itu lebih bahaya bagi Anda daripada bagi si perokok itu sendiri. Jadi, orang yang merokok di sekitaran orang yang berada di sekitaran perokok itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang merokok karena ia akan menghisap asap dari orang yang sudah merokok. Selanjutnya, untuk perokok itu dibagi menjadi dua, ada yang perokok aktif dan juga perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang aktif melakukan konsumsi rokok dan orang pasif adalah orang yang berada di sekitaran perokok itu sendiri. Nah, lalu perokok pasif Indonesia itu dapat menampung 75% dari asap rokok. Hingga 50 orang menjadi perokok pasif akibat bekerja dalam ruangan orang perokok dan 4 dari 5 orang terekspos oleh asap rokok di rumahnya itu sendiri. Lalu hampir 4 dari 5 orang terkena asap rokok saat makan di restoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adiksi bahwa membawa serta bahan kimia beracun. Nah, jadi di dalam rokok itu ada zat-zat sebelum dibakar itu ada yang namanya nikotin dan juga tar. Mungkin orang-orang atau anak-anak zaman sekarang menyangka bahwa nikotin dan tar itu adalah suatu zat yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan nikotin dan tar itu merupakan hal yang berbeda, di mana singkatnya nikotin adalah suatu zat yang mengakibatkan kecanduan. Lalu tar adalah suatu zat yang beresiko menghasilkan sel-sel kanker. Oke, sampai situ bisa dibedakannya antara nikotin dan juga tar. Selanjutnya, saat dibakar, gas tersebut akan menjadi CO, di mana CO ini nanti akan menggantikan oksigen untuk mengikat sel darah merah. Sel darah merah sejatinya mengikat oksigen itu untuk asupan energi di dalam tubuh. Tetapi dikarenakan adanya CO sehingga sel darah merah tersebut tidak dapat mengikat oksigen. Pada akibatnya tubuh tidak dapat mendapatkan asupan energi yang cukup. Selanjutnya di sini ada gambaran racun yang terkandung di dalam rokok. Nah, lalu apa yang dilakukan asap rokok pada tubuh? Yang pertama, yang dilakukan oleh tar merupakan ribuan partikel padat dan lengket yang mengendap di saluran paru, sehingga akan mengakibatkan rangsangan kronik yang nanti pada ujungnya akan menghasilkan sel kanker paru. Nah, di sini ada gambaran ronsen, di mana gambaran ronsen ini pada paru-paru kanannya. Di sini gambarnya kalau gambaran ronsen itu di reverse, jadi di sini sebelah kanan dan di sini sebelah kiri. Nah, pada paru-paru kanannya ini bersih, tidak terdapat zat patologi apapun. Lalu pada paru-paru kiri di sini didapat gambaran putih. Gambaran putih ini di sini menggambarkan adanya sel-sel kanker. Lalu selanjutnya gas-gas beracun, di mana gas-gas beracun ini akan merangsang lendir, lalu melumpuhkan bulu getar yang akan mengakibatkan suatu penyakit yang disebut dengan bronkitis kronis. Lalu akan melumpuhkan serat elastin yang akan mengakibatkan emfisema dan kulitnya menjadi keriput. Lalu pada aliran darah
akan mengakibatkan kanker bagi organ-organ yang dialiri oleh sel darah tersebut. Selanjutnya di sini ada gambaran efek pada paru-paru. Apabila orang meminta autopsi atau melihat bagaimana sih efek rokok terhadap paru-paru. Nah, di sini dapat digambarkan bahwa pada paru-paru orang normal di sini didapatkan paru-parunya tersebut bersih. Nah, tetapi pada paru-paru orang perokok di sini didapatkan di mana paru-parunya tersebut menghitam. Menghitam ini karena efek dari merokok itu sendiri. Dan selanjutnya, apa yang dilakukan asap rokok khususnya pada nikotin dan juga CO. Nah, di sini didapatkan adanya gambaran pembuluh darah. Pembuluh darah normalnya itu memiliki diameter yang besar. Tetapi dikarenakan orang tersebut merokok, rokok dapat membantu penyempitan dari pembuluh darah sehingga diameter dari pembuluh darahnya tersebut dapat berkurang. Dan ini akan mengakibatkan pasokan oksigen ke dalam organ-organ terkait itu menjadi berkurang. Selanjutnya, merokok dapat mengakibatkan impotensi, di mana nikotin dapat menyempitkan arus dari menuju penis, sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah menuju penis. Lalu, merokok itu sendiri dapat mengakibatkan masalah pada ereksi, di mana untuk ereksi itu sendiri, tubuh membutuhkan pasokan darah yang cukup, sehingga orang dapat ereksi. Tetapi dikarenakan orang tersebut merokok, sehingga terdapat penyempitan pembuluh darah menuju ke penis, sehingga orang tersebut mengakibatkan akan terjadi impotensi. Selanjutnya, efek pada pembuluh darah, jantung, dan juga otak. Pembuluh darah di dalam tubuh kita itu ada banyak. Pembuluh darah menutrisi jantung, otak, dan daerah-daerah perifer atau daerah-daerah seperti tangan dan juga kaki. Pada jantung ada yang disebut pembuluh darah koroner, di mana pembuluh darah koroner sejatinya memiliki diameter yang cukup untuk memberikan nutrisi pada jantung. Tetapi pada orang-orang dengan timbunan lemak yang dibantu oleh prosesnya tersebut dibantu oleh nikotin dan juga karbon dioksida akan mengakibatkan penimbunan lemak. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit jantung koroner pada kepala, di mana penyumbatan tersebut dapat menghambat salah satu pembuluh darah di otak. Nah, ini yang disebut dengan namanya itu adalah stroke. Stroke yang spesifiknya itu adalah stroke iskemik. Selanjutnya, apabila kita melihat dari gambaran histologi. Gambaran histologi adalah gambaran yang dilihat dari bawah mikroskop. Sejatinya pembuluh darah itu memiliki diameter yang luas. Nah, di sini ada gambaran di mana pembuluh darah ini sudah terjadi proses penyempitan. Proses penyempitan itu sendiri dikarenakan timbunan dari lemak yang dibantu oleh proses dari merokok itu sendiri, sehingga terjadi penyempitan dan terdapat penyempitan secara progresif, sehingga didapat suatu saat akan menjadi penyempitan secara total. Nah, apa efek yang terjadi pada ibu hamil dan juga bayi? Nah, pada ibu hamil dan juga bayi akan mengakibatkan resiko keguguran, bayi lahir mati, lahir prematur, berat badan lahir rendah, bayi kurang gizi, IQ kurang, gangguan pertumbuhan, perkembangan paru terhambat, bayi dan juga bayi mati mendadak. Selanjutnya, resiko perokok dapat mengakibatkan juga penyakit jantung dan juga kanker paru yang meningkat, risikonya tersebut menjadi 25% lebih tinggi. Lalu dapat juga mengakibatkan risiko kanker paru pada istri perokok meningkat 30% daripada istri yang bukan perokok. Lalu pada anak-anak perokok dapat mengakibatkan risiko penyakit saluran pernapasan 2 kali lipat lebih tinggi, lalu risiko kelainan janin, dan 75% pada anak-anak perokok akan menjadi perokok aktif pada 30-40 tahun ke depannya. Lalu efek pada bukan perokok dapat mengakibatkan perokok berbuat dosa karena mencelakakan orang lain atau menjadi perokok wasit. Nah, di sini ada mind map apa saja yang terjadi pada orang yang merokok. Dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ seperti asma,
gangguan pembuluh darah, dan juga menyerang otak mengakibatkan terjadinya stroke. Nah, apa saja manfaat apabila seseorang tersebut berhenti merokok? Yang pertama, dapat hidup lebih lama. Lalu yang kedua, dapat menghindari racun. Yang ketiga, dapat melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari bahaya merokok. Dapat meningkatkan kecerdasan pada badan dan mulut. Didapatkan tidak berbau, karena pada orang perokok itu khas, di mana mulut dan badannya tersebut berbau. Lalu gigi pasien yang tidak merokok itu lebih putih, dan napasnya tersebut lebih segar. Dapat menghemat uang dan menambah rezeki. Selanjutnya, kesan apa saja yang didapatkan setelah seseorang berhenti merokok? Pada 1 minggu setelah orang tersebut berhenti merokok, pola tidur akan kembali normal. 2 minggu setelahnya, gejala tarikan nikotin akan lenyap. Pada 3 minggu setelahnya, stamina meningkat dan boleh bersenam dengan baik. Lalu 8 minggu setelahnya, peredaran darah ke jari kaki dan juga tangan akan meningkat. Lalu pada 12 minggu setelahnya, silia pada permukaan saluran napas mulai aktif dan membersihkan tar pada paru-paru. Nah, di sini ada cara-cara orang berhenti merokok. Cara orang berhenti merokok itu ada banyak. Yang pertama, orang tersebut dapat berhenti merokok diakibatkan karena kematian. Yang kedua, cara orang tersebut berhenti merokok itu adalah dengan cara sakit yang kronis atau sakit yang berbahaya. Apabila seseorang mendapatkan penyakit yang berbahaya, maka orang tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Lalu, cara yang ketiga adalah pengurangan, di mana orang dapat mengurangi rokok bertahap sedikit demi sedikit. Contohnya di sini ada contoh cara langkah berhenti untuk merokok. Yang pertama itu memulai dari 10 batang sehari. Lalu hari kedua dikurangi menjadi 8 batang, hari ke-6 6 batang, hari ketiga 6 batang, hari keempat 4 batang, hari kelima 2 batang, dan terakhir hari ke-6 pasien tersebut dapat berhenti secara total. Di sini ada slogan, kami berhak dapat udara segar tanpa asap rokok. Lalu, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok yang mematikan hidup Anda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Dr. Miftah Mudrika, atas paparannya pada siang hari ini. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Nah, dokter, ini sudah ada salah satu pertanyaan dari salah satu audiens kita. Perkenalkan, saya Renaldi Inzaghi. Saya ingin bertanya. Tadi kan kata dokter, rokok itu bahaya untuk kesehatan, apalagi terhadap paru-paru. Pertanyaan saya, kenapa masih banyak orang pecandu akan rokok tersebut? Apakah ada zat-zat tertentu di dalam rokok tersebut? Mungkin kenapa orang-orang masih banyak yang kecanduan, padahal udah tahu rokok itu bahaya gitu. Tapi kenapa masih kecanduan? Gitu. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya izin untuk mencoba menjawab. Jadi kandungan dari rokok itu salah satunya adalah nikotin, di mana nikotin tersebut adalah zat adiktif, artinya mengakibatkan suatu kecanduan, sehingga orang tersebut memiliki kesulitan untuk berhenti merokok. Dan juga orang tersebut kemungkinan sudah ketergantungan, sehingga sekalipun orang tersebut mengetahui bahaya dari merokok itu sendiri, orang tersebut sulit untuk berhenti dikarenakan adanya zat adiktif dari nikotin. Kurang lebih seperti itu. Gimana saudara Renaldi Inzaghi, apakah dipahami atas jawabannya? Jadi kurang lebih karena dalam rokok itu memang ada zat adiktif yang mana membuat orang itu kayak kecanduan gitu. Efeknya adalah kecanduan, yaitu zatnya bernama nikotin. Biasanya di rokok itu kan ada ya di bungkusnya nikotinnya berapa, tarnya berapa. Kan ada penjelasannya juga. Nah, nikotinnya itu yang membuat orang-orang yang ngerokok itu kecanduan bahwa rokok ini ternyata enak gitu. Gimana teman-teman yang lain? Oke, insya Allah paham. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait rokok sendiri?
Silahkan kepada teman-teman semuanya. Bisa ditanyakan itu mumpung ada narsumnya. Contoh misalnya nih saya ya, bisa juga ya. Boleh ya, Boleh, moderator? silakan. Boleh, Silakan. Bu. Boleh, Bu. Itu rokok apa? Vape ya, elektrik. Ya. Samakah bahayanya dengan rokok yang apa? Yang pada umumnya lah gitu ya. Bahayanya sama nggak? Sebetulnya Terima zat kasih. apa sih yang ada di dalam rokok elektrik itu sama nggak kandungannya gitu? Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya izin untuk mencoba menjawab. Jadi rokok yang terkenal sekarang itu adalah rokok vape. Di mana rokok vape ini awal mulanya adalah rokok peralihan, artinya orang-orang ingin mencoba mengalihkan rokok terhadap vape, di mana orang-orang yang sudah kecanduan rokok itu ingin dialihkan terhadap vape. Nah, tapi pada kenyataannya di mana vape itu sendiri memiliki banyak efek samping, tetapi efek sampingnya itu sendiri di dalam beberapa penelitian belum dicantumkan secara jelas apa efek samping dari vape itu sendiri. Tetapi yang saya tangkap di mana vape itu mengeluarkan asap, di mana asap itu sendiri akan berbahaya bagi kesehatan, sehingga efeknya tersebut pasti ada. Namun belum ada penelitian yang secara resmi menjelaskan tentang efek samping yang signifikan dari vape itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terhadap kandungannya, kandungan dari vape itu mungkin berbeda-beda karena kandungannya itu sendiri dari satu merek ke merek lain itu beda juga kandungannya, sehingga saya sendiri mohon maaf masih kurang hafal mengenai kandungan dari vape itu sendiri. Kurang lebih seperti itu mungkin Ibu. Maksudnya di vape itu kan rokok elektrik ya, karena kan sekarang juga ada rasa buah katanya gitu ya. Ya. Ya ada ininya lah apa aromanya atau apalah gitu kan katanya. Tapi yang jelas di dalam rokok elektrik itu ada nggak zat nikotinnya, tarnya gitu ada nggak kira-kira? Untuk kandungan dari zat dari vape itu sendiri, mohon maaf saya masih kurang tahu. Tetapi di mana vape itu kan mengeluarkan asap, di mana asap itu sendiri sudah jelas tidak sehat untuk paru-paru. Nah, paru-paru itu sejatinya dia mengikat oksigen kan. Nah, sedangkan yang dikeluarkan oleh vape itu sendiri itu adalah asap. Karbon itu ya, ada ya, karbon. karbon. Benar, ada karbon. Nah, sehingga itu tidak baik untuk kesehatan paru-paru. Kurang lebih seperti itu. Bahayanya mungkin bisa saja lebih dari rokok. Tetapi sampai sekarang masih belum ada penelitian yang mengatakan efek dari vape itu sendiri, dikarenakan vape baru-baru ini juga kan, belum lebih dari 5 atau 10 tahun ada itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Karena ya seperti tadi disampaikan kan, orang katanya untuk mengurangi rokok, udah deh katanya lebih baik rokok elektrik. Malah ada ini entah testimoni, entah rumors, entah apa namanya kan, daripada rokok yang biasa, entah itu kretek, entah itu yang apa ya, itu katanya bahayanya lebih sedikit, bilangnya kan gitu. Padahal kan kita nggak tahu juga ya. Ya. Karena ya terpengaruh itu tadi, soal rasa buah, seolah-olah itu tidak membahayakan kan gitu ya. Seperti kalau kita sisa itu ya, kan kalau di kafe-kafe itu suka ada sisa gitu-gitu. Ya. Oke. Itu silakan, ayo yang aktif nih, yang lain silakan bertanya. Mungkin ada dari chat. Ada banyak Bu, ada ya. banyak di chat nih Bu. Oke. Yang Silakan, saya pantau aja ya. Pak Dr. Miftah Mudrika siap ya dengan pertanyaan-pertanyaannya? Siap ya. Oke. Belum dokter dia belum masih ya? esket. Calon insya Allah ya. Nah, apa namanya? Ini ada dari Putri. Perkenalkan, saya Putri. Saya ingin bertanya, kenapa saat kita berhenti merokok, kita bisa menjadi lebih cerdas? Tadi kan ada keterangan tuh, salah satu efeknya ketika kita berhenti merokok, kenapa kita menjadi lebih cerdas? Silakan kepada Pak. Baik, izin mencoba menjawab. Di sini kita membedakan antara orang tersebut merokok dan juga tidak merokok. Pada orang merokok, dia menghirup yang namanya tersebut CO2, di mana CO2 itu berbeda dengan oksigen. Oksigen adalah asupan energi ke dalam tubuh kita. Nah, pada orang yang perokok, dia mengkonsumsi CO2. Pada orang yang tidak merokok, dia mengkonsumsi O2. Nah, hasilnya tersebut akan berbeda, di mana nanti akan dipasok ke dalam otak. Otak yang menerima oksigen dengan otak yang menerima CO2 jelas akan berbeda. Sehingga dari beberapa penelitian, otak dengan
pasien yang merokok itu kurang akan pasukan O2 sehingga tetapi pada pasien dengan tidak merokok itu pasukan oksigen ke dalam otaknya tersebut tercukupi sehingga akan meningkatkan kecerdasan. Kurang lebih perbandingannya seperti itu kalau dari saya. Oh, jadi kira-kira apa namanya, otak itu yang dibutuhkan oksigen, tapi ketika kita Ya. merokok, yang kita hisap adalah karbon dioksida. Iya. Nah, iya seperti Nah, itu. jadi itu yang menjadi pembeda kenapa nanti ketika orang merokok itu asupan nutrisi yang dibutuhkan otak itu akan menurun gitu ya, kurang lebih Pak ya. Ya, benar. Gimana Saudara Putri? Sudah jelas ya insya Allah. Selanjutnya ini ada dari Riza. Perkenalkan, nama saya Riza. Saya ingin bertanya, bagaimana cara berhenti merokok bagi seorang yang sudah terlalu candu dalam merokok? Jadi kayaknya ini udah kecanduan gitu Pak. Gimana? Pada seseorang yang sudah candu, artinya sangat candu sekali, dalam satu hari mungkin bisa menghabiskan 24 sampai dengan 36 rokok. Nah, apabila kita hentikan secara sekaligus, sebenarnya itu akan menjadi bumerang juga, di mana ada yang dinamakan gejala putus obat. Kalau pernah mendengar gejala putus obat, nanti akan timbul gejala putus obat nikotin. Orang tersebut akan mengalami gelisah, tidak tenang, karena efek dari nikotin itu sendiri dapat menyebabkan ketenangan. Nah, jadi cara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menyarankan kepada pasien-pasien yang sudah ketergantungan itu adalah pengurangan secara bertahap. Pengurangan secara bertahap artinya kurangnya rokok tersebut sedikit demi sedikit sebelum terjadi efek yang berbahaya. Kebanyakan dari pasien saya pada saat saya tanyakan sudah berhenti merokok atau belum, dia bilang berhenti, tetapi setelah terdiagnosis terjadinya penyakit. Nah, oleh karena itu cara berhentinya itu ada dua, dengan didapatkan penyakit yang sudah parah atau coba disarankan untuk dikurangi sedikit demi sedikit. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi intinya kayak semua ada prosesnya ya Pak ya. Meskipun orang yang udah kecanduan, udah apa ya, intinya kalau nggak ngerokok tuh kayak sakau gitu ya kan. Mungkin dalam satu hari dapat satu slop atau gimana ya, hari berikutnya ya dikurangi satu batang, atau jadi step by step yang insya Allah pada hari-hari berikutnya insya Allah juga pasti berubah juga gitu. Insya Allah teman-teman paham ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Perkenalkan, nama saya Mirza. Saya ingin bertanya, bukannya merokok dapat mengurangi resiko penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson ini apa ya? Baru tahu saya. Jadi mungkin ini sebuah apa ya? Dia merokok karena dianggap rokok itu dapat mengurangi resiko penyakit Parkinson. Silakan kepada Pak Miftah. Gimana? Terima kasih. Di sini mungkin sudah spesifik ya penyakitnya itu Parkinson. Kalau saya jelaskan mengenai Parkinson itu sendiri, Parkinson adalah kelainan pada otak di mana penyebabnya itu adalah dopamin. Penyebabnya adalah dopamin. Dopamin itu adalah neurotransmitter di otak. Nah, sehingga gejala yang timbul dari Parkinson itu sendiri adalah di mana dia menjadi tremor atau tangannya itu bergetar. Nah, efek dari rokok itu sendiri, rokok itu dapat menghambat asupan energi ke otak, sehingga tenaga otaknya itu sendiri untuk menghalau dopamin akan menjadi berkurang. Kurang lebih seperti itu. Apabila mungkin ditanyakan efek penyebab aslinya itu karena kelainan neurotransmitter dopamin di otak. Nah, tetapi resiko rokok itu sendiri hanya menambah resikonya saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu ya Pak ya, apa namanya, seharusnya kita menghindari sebuah penyakit itu bukan dengan menambah penyakit gitu ya kan? Iya, Kan ini efek rokok ini udah banyak nih ya, efek rokok, penyakitnya udah jelas. Tapi gimana caranya kita cari solusi agar misal tadi ada penyakit apa tadi? Parkinson. Parkinson itu seharusnya kita tidak melakukan hal yang membuat penyakit lain datang gitu. Oke, selanjutnya insya Allah paham ya tadi. Siapa tadi? Mirza. Selanjutnya ada dari Sultan Virgiawan. Izin bertanya, apakah merokok jarang-jarang tidak setiap hari lebih berbahaya daripada perokok aktif? Nah, di sini ada merokok jarang-jarang artinya tidak setiap hari. Apakah lebih berbahaya dari perokok aktif?
Yang lebih berbahaya dari perokok aktif itu adalah perokok pasif, di mana seseorang tersebut berada pada lingkungan perokok. Apabila seseorang berada pada lingkungan perokok, maka dia akan menghisap asap kedua. Artinya asap kedua adalah orang yang merokok, dia menghisap asap dari rokok. Sedangkan orang kedua, dia menghisap asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Nah, itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang merokok secara aktif. Kurang lebih seperti itu. Baik, gimana? Udah jelas ya insya Allah jawabannya. Ini juga ada pertanyaan menarik nih Pak. Perkenalkan saya Sultan Rafif, ingin bertanya, apakah rokok yang dilinting dan dibuat sendiri tetap bahaya? Padahal dalam rokok yang kita buat tidak mengandung zat kimia seperti tar dan nikotin. Gimana Pak? Di sini maaf saya masih belum nangkap maksudnya rokok yang bagaimana ya? Pak, itu Pak, rokok yang ngelinting biasanya kayak apa? Aku aja itu kan kita bikin sendiri tuh. Daripada kan kita beli rokok langsung itu kan kandungan tar dan nikotinnya udah ada kan. Nah, kalau kita ngelinting sendiri kan cuma kertas sama apa namanya? tembakau saja. Nah, apakah kenapa tadi terkait gimana? Ya. Bertanya apakah rokok yang dilinting dan dibuat sendiri tetap berbahaya? Apakah tetap berbahaya rokok yang dibuat sendiri itu? Mungkin saya coba menganalisa di mana kalau rokok yang kita beli di situ sudah terkandung kandungan tarnya sekian, kandungan nikotinnya itu sekian. Apabila kita tadi membuat sendiri, itu bukan artinya tidak ada nikotin dan juga tarnya. Tar dan nikotinnya itu tetap ada, tapi kita nggak tahu kandungannya itu berapa, sehingga efeknya tersebut tetap berbahaya bagi tubuh kita. Karena pada ujung-ujungnya, pada saat kita membakar barang tersebut, maka itu akan menghasilkan asap, di mana asapnya tersebut tidak jauh berbeda dengan rokok yang kita beli. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi bahkan menurut pandangan Bapak, apa namanya, rokok yang dibikin sendiri itu malah lebih bahaya karena kita nggak tahu kan kandungan-kandungan yang ada di dalam pembakaran atau asap yang sudah kita hisap itu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang beli itu kita tahu, tapi juga berbahaya gitu. Berbahaya. Oke. Terus ini ada dari Alidia. Saya ingin bertanya, kenapa seorang yang menghirup asap rokok atau yang biasa disebut perokok pasif akan sama bahayanya dengan orang yang menghisap rokok atau perokok aktif? Kenapa, Pak? Kenapa orang yang pasif tuh bahaya juga daripada orang yang perokok aktif? Tadi mungkin sudah sedikit saya singgung, orang yang perokok pasif kenapa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan orang yang merokok aktif? Orang yang merokok aktif itu dia mendapatkan asap dari rokok pertama. Artinya asap pertama dari rokok. Sedangkan perokok pasif itu berada pada lingkungan orang perokok sehingga dia menghirup asap kedua, artinya menghirup asap yang dikeluarkan dari perokok aktif. Dan juga orang perokok pasif itu biasanya bukan saja berada pada satu atau dua orang perokok, berada pada lingkungan orang-orang yang perokok. Sehingga asap yang dia hirup biasanya lebih banyak daripada orang-orang yang perokok. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi kayaknya tuh kita juga mendapatkan bekas asap dari orang-orang banyak. Asap yang pertama aja udah bahaya, apalagi bekasnya. Benar. Kurang lebih seperti itu ya analoginya, Pak. Ya, benar. Terus ini ada pertanyaan. Perkenalkan saya Kinanti. Ingin bertanya, mengapa rokok bukan termasuk narkoba? Di sini definisi dari narkoba itu sendiri adalah bahan-bahan atau zat terlarang. Sedangkan zat yang terkandung di dalam rokok itu adalah zat nikotin, di mana zat nikotin itu hanya mengakibatkan suatu ketergantungan. Nah, pada dunia medis, nikotin itu sendiri mungkin di beberapa bagian itu masih digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Sehingga efeknya tersebut tidaklah terlalu berbahaya. Tetapi rokok itu sendiri bisa menjadi gerbang dimulainya seseorang untuk mencoba-coba terhadap narkoba. Nah, orang yang belum rokok itu memiliki kecenderungan untuk ingin mencoba-coba rokok. Tetapi orang yang sudah merokok itu ingin menaikkan dosisnya itu sendiri. Menaikkan dosisnya itu dengan cara naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi, nah itulah yang disebut dengan narkoba. Sehingga rokok dapat saya katakan itu adalah
gerbang menuju narkoba. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada pembeda ya antara rokok dan narkoba. Cuman salah satu gerbang untuk menuju narkoba itu bisa lewat rokok karena salah satunya ya tadi membuat kecanduan dan mungkin nanti akan menimbulkan pemikiran narkoba rasanya gimana ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman jawabannya. Terus ini ada tinggal 2 jawaban pertanyaan lagi Pak, gimana? Dilanjut ya, nggak apa-apa? Lanjut, oke. Ini dari Syarif Hidayat, izin bertanya, kalau rokok mengandung zat nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan, terus dalam game ada zat apa ya? Kok bisa bikin kecanduan juga? Nah, di sini membahas tentang kecanduan. Artinya membuat kecanduan itu bukan hanya nikotin, tapi ada zat neurotransmitter di otak itu yang mengakibatkan suatu kecanduan. Di mana kalau saya sebutkan nama zatnya itu mungkin itu terlalu bersifat ilmiah. Nah, jadi ada suatu neurotransmitter di otak, artinya ada suatu sel pencetus di dalam kepala yang mengakibatkan, oh saya nyaman memainkan suatu game tertentu, sehingga saya ingin memainkannya terus-menerus, sehingga seseorang tersebut dapat adiksi atau ketergantungan terhadap game tersebut. Kurang lebih seperti itu mekanisme terjadinya seseorang kecanduan terhadap game. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya narkotika saja ya yang membuat kita kecanduan, tapi ternyata dalam diri kita sendiri itu ada satu organ yang memang mengontrol kita agar kecanduan sesuatu gitu ya Pak ya. Kalau hal itu sudah disinggung. Ya, Oke. Gimana Syarif Hidayat? Insya Allah sudah paham ya, sudah dijawab lah. Terus kenalkan, nama saya Tolhah Anindika. Izin bertanya, jika berhenti merokok secara total, apakah bisa paru-paru kembali seperti awal? Nah, di sini saya ingin mencoba membawa di mana pasien saya itu biasanya datang ke rumah sakit itu dikarenakan efek dari rokok itu sendiri. Di mana saya bertanya, apakah sebelumnya Bapak atau misalkan pasien tersebut merokok? Ya, dulu saya merokok. Apakah sudah berhenti? Iya, saya berhenti. Kapan berhentinya? Setelah terdiagnosis penyakit tersebut. Nah, saya katakan apabila Bapak merokok sekarang, berhenti merokok sekarang, mungkin itu tidak akan mengakibatkan penyembuhan secara total pada penyakit Bapak ini. Tapi berhentinya merokok Bapak pada saat ini itu akan mengurangi progresivitas perburukan pada organ Bapak. Analoginya seperti ini, orang yang merokok, misalkan itu akan mengakibatkan kerusakan paru, sehingga parunya tersebut yang berfungsi tinggal 50%. Apabila orang tersebut melanjutkan rokoknya, maka kerusakan pada parunya akan bertambah sehingga fungsi parunya dapat berkurang. Apabila pasien tersebut berhenti merokok, maka fungsi parunya tersebut dapat dipertahankan. Yang tadinya 50% dapat dipertahankan menjadi 50% untuk seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada efeknya Pak ya, kayak kualitas paru-parunya menurun. Tapi ketika kita udah berhenti, kayak tahu nih berhenti. Nah, fungsinya tadi 50% tetap berjalan 50% gitu ya kan? Ya, karena benar. tidak menambah beban atau penyakit lagi kan? Ya, Oke. Nah, ini ada pertanyaan unik lagi yang terakhir Pak. Insya Allah yang terakhir ini Pak. Saya mau bertanya, ini dari Kurniawan Fadil Adha. Rokok itu lebih banyak dampak buruknya. Ya, kita udah jelasin tadi ya, bahwa banyak penyakit-penyakit yang dihasilkan daripada kegiatan merokok itu tadi. Kenapa tokoh agama ataupun pemerintah masih mengizinkan penjualan rokok ini? Mungkin tidak ada hubungannya sama kesehatan kita pada hari ini. Tapi bagi teman-teman ada yang ingin menjawab mungkin, atau ini ada dosen kita dari ilmu hukum, Bu Budi, bisa dijawab Bu. Kenapa pemerintah masih mengizinkan? Padahal udah tahu bahwa rokok ini bahaya gitu Bu. Atau tokoh agama gitu Bu. Atau dari teman-teman dari ilmu hukum, gimana pandangannya? Oh, saya lagi sebentar. Apa tadi pertanyaannya? Kurang lebih kayak gini. Kan rokok itu udah tahu nih ya dampaknya, pemerintah tuh tahu dampaknya bahwa rokok itu banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi kenapa pemerintah atau tokoh agama itu masih mengizinkan penjualan rokok ini sendiri gitu Bu? Oke. Ini kalau dari sisi agama ya, walaupun saya juga bukan ahli agama nih. Ya, yang dari FAI barangkali juga bisa menjelaskan. Ada. Aduh, tolong sebentar dong, saya lagi webinar. Sebentar.
Dulu pernah MUI gitu ya, bahkan mengeluarkan siapa ya, fatwa MUI atau siapa gitu, pernah mengeluarkan bahwa rokok itu mulai dari level apa ya, belum sampai ke haram, tapi ada tingkatan di bawahnya. Nah itu bergantung kita kemana nih, mau dibawa kemana nih? Karena kalau memang banyak siapa sih, membawa mudarat, nah ya kan, ya itu lebih baik kan ditinggalkan gitu kan. Tuh. Nah, tapi ternyata ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing sebetulnya. Nah, itu juga yang menjadi masalah bagi pemerintah karena dalam rokok itu ada beberapa mata rantai itu, ya. Ada mulai dari petani tembakau, ya kan? Kalau memang itu rokoknya ya yang berisi rokok-rokok yang biasa itu, dan juga pabrik rokok itu memberdayakan buruh dan sebagainya. Walaupun di sisi yang lain seperti yang tadi disampaikan, betapa banyak sebetulnya ya mudarat yang ditimbulkan atau efek-efek buruk gitu. Nah, ini tidak sesederhana itu gitu. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang berkaitan dengan masalah itu. Siapa sih mahasiswa ya? Sebentar. Ya. Jadi itu barangkali ini saya juga lagi bimbingan ini. Ya, jadi itu ya bukan kemudian itu harus dikaji juga lebih dalam lagi karena ada undang-undang yang berkaitan. Dulu kan ada pasal-pasal yang hilang katanya berkaitan dengan masalah tembakau kan gitu ya. Nah, masalah bahwa itu berkaitan dengan kesehatan memang akhirnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, peran pemerintah yaitu tadi entah cukainya segala macam ada peringatan itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari peran pemerintah untuk mengingatkan gitu ya bahwa rokok ini adalah membahayakan dan berpulang kepada diri kita masing-masing. Tapi ya itu tadi yang banyak dibahas balik-balik itu kan, udah tahu bahaya kenapa masih dilakukan gitu kan? Itu, saya rasa itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Tunggu, mahasiswanya tunggu dulu. Jadi saya Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dari pandangan agama memang ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, di mana itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika kita merokok, misal ya dari pandangan agama, kita merokok, ternyata kita makin baik, makin sehat, makin melakukan kebaikan itu makin banyak gitu. Itu ya boleh-boleh saja kita ngerokok. Tapi ketika kita ngerokok, kita malah sholat, kita karena kita sakau nih kurang rokok kita mencuri. Nah itu kan membuat madorot dan dari pandangan agama kurang lebih hal itu yang menyebabkan kenapa rokok itu diharamkan atau diperbolehkan. Jadi dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Dan tadi juga dijelaskan sama Bu Budi bahwa pemerintah itu sebenarnya udah ada undang-undangnya terkait rokok. Cuman kan kita ada mata rantai ya, yang misal kayak petani tembakau itu misal diputus kan mereka ngapain lagi gitu ya kan. Jadi sebenarnya juga ada hal positifnya bagi negara, cuman memang lebih banyak mudorotnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurniawan Fadil Adha. Insya Allah sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjut di sesi terakhir, yaitu terkait post-test. Jadi teman-teman nih, dari tadi kan udah mendengarkan ya, terkait kajian-kajian atau pemaparan pertanyaan jawab lah, terkait materi kita pada hari ini. Nah, silakan teman-teman untuk mengisi post-test yang sudah dikirim sama Kak Siti. Nah, yang mana post-test ini akan menentukan nanti kalau kalian jawabnya benar dan sesuai dengan jawabannya, 3 peringkat pertama akan mendapatkan hadiah 50.000 yang insya Allah besok kita akan umumkan. Tidak hari ini juga. Tapi kalau memang teman-teman hari ini sudah selesai semuanya, mungkin kita bisa hari ini umumkan. Silakan teman-teman, kita ada waktu sekitar 5 menit lah buat isi post-test yang terakhir sebelum kita menuju
penutupan acara. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa diisi. Dan juga nanti teman-teman bisa itu ya, buka kamera semuanya, kita dokumentasi buat foto bersama. Soalnya nanti juga di-share fotonya. Riza Azami, sudahkah? Terima kasih Riza. Yang lainnya bisa diisi juga. Insyaallah masih ada waktu sekitar ya 4 menit lagi. Ini ada dari Kurniawan Fadil. Kak, izin off kamera ya, belum mandi. Ya memang hari ini memang weekend ya, jadi kita mager-mageran buat mandi. Ya it's okay lah. Siapa nih? Kak izin off cam ya, nggak ganteng soalnya. Nggak ada yang pada fisik, Bang. Buka aja kameranya nggak apa-apa, biar saling kenal. Oke teman-teman semuanya, insya Allah sudah isi semuanya ya untuk post test, pre-test. Jadi silakan teman-teman bisa mulai buka kameranya, kita akan foto bersama momen-momen. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Masya Allah Reynaldin Zagi. Silakan teman-teman yang lain dibuka kameranya agar kebersamaan kita lebih terasa. Wah, udah mau sesi foto bersama ya? Ketinggalan nih. Iya, Bu. Berapa orang? Oh ya, deh.